sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sedikit terkait dengan lembaga peradilan di Indonesia. Lalu apa dasar hukum pelaksanaan daripada sistem peradilan yang ada di Indonesia ini? Nah, kalau kita berbicara terkait dengan sistem peradilan Indonesia, maka tidak terlepas daripada apa yang dinamakan dengan kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Nah, kembali dasar hukum tadi itu tertera dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, Junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Junto Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, yang pertama adalah bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kalau kita melihat pada gambar ini, maka ini tentu tidak terlepas daripada salah satu lembaga di Indonesia, yaitu lembaga yudikatif yang di dalamnya tentunya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, pada Mahkamah Agung di bawahnya ada dua lembaga peradilan. Yang pertama adalah lembaga peradilan umum, kemudian yang kedua adalah lembaga peradilan khusus. Nah, di dalam lembaga peradilan umum ini yang sering kita kenal, ada pengadilan negeri, kemudian ada pengadilan tinggi. Kemudian di dalam peradilan umum sendiri itu terdapat peradilan khusus, contoh pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga, pengadilan tipikor, pengadilan perikanan, dan pengadilan hubungan industrial. Kemudian di peradilan khusus itu terdapat 3 lembaga peradilan. Yang pertama adalah peradilan agama. Nah, di dalam peradilan agama sendiri yang pertama adalah pengadilan agama, kemudian pengadilan tinggi agama. Di dalam pengadilan agama juga itu terdapat pengadilan khusus, yaitu pengadilan syariah Islam. Tentunya bahwa ini hanya berlaku untuk daerah-daerah yang memiliki otonomi tersendiri yang dikhususkan oleh pemerintah kita. Contoh Aceh. Nah, Aceh itu diberikan kekuasaan, diberikan otonomi daerah khusus untuk melaksanakan syariat Islam, sehingga ada aturan khusus terkait dengan pengadilan syariah Islam. Kemudian yang kedua adalah peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara di bawahnya juga terdapat 2 lembaga. Yang pertama adalah pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara. Kemudian yang kedua adalah pengadilan tinggi tata usaha negara. Kemudian yang ketiga adalah peradilan militer, di mana di bawahnya ada pengadilan militer, kemudian pengadilan tinggi militer, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Oke, yang pertama adalah Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintah. Mahkamah Agung atau yang disingkat dengan MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Wewenang atau tugas daripada Mahkamah Agung sendiri yang pertama adalah berwenang mengadili pada tingkat kasasi, kemudian menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Nah, maksudnya adalah teman-teman kalau punya permasalahan, biasanya kalau lihat di pengadilan itu kan umpamanya ada satu masalah pidana, kemudian diproses di pengadilan negeri pada tingkat kota atau kabupaten, kemudian kalau kita kalah maka kita punya kesempatan untuk tahap berikutnya, yaitu pengadilan tinggi yang berada di tingkat provinsi. Itu biasa kita kenal dengan pengadilan banding ya. Kemudian fungsi daripada Mahkamah Agung ini adalah menjadi pengadilan terakhir. Jadi teman-teman masih punya kesempatan pada tingkat kasasi. Jadi setelah pengadilan negeri kalau masih kalah, kemudian bisa dilanjutkan dengan pengadilan tinggi. Kalau masih kalah juga masih bisa dikasasi di pengadilan atau di Mahkamah Agung, seperti itu. Kemudian menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi peraturan-peraturan di bawah undang-undang kalau itu bisa diuji oleh Mahkamah Agung, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Nah, Mahkamah Agung juga punya wewenang untuk mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Tentunya di sini adalah hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. Jadi apabila seorang napi yang hendak diberikan gerasi atau rehabilitasi oleh presiden, maka tentunya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan baik buruknya seperti apa, kemudian diajukan kepada presiden. Nah, setelah pertimbangan presiden itu kalau diiyakan, ya berarti rehabilitasi diberikan atau gerasi itu diberikan. Nah, di bawah Mahkamah Agung sendiri ada 2 lembaga peradilan. Yang pertama adalah peradilan umum, kemudian yang kedua adalah peradilan khusus. Peradilan umum sendiri merupakan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan. Kemudian dalam peradilan umum itu yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Nah, yang pertama adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri ini teman-teman, jadi posisi atau wilayahnya itu berada di kabupaten kota. Jadi fungsinya adalah memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dari segala perkara. Jadi terkait dengan perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibu kota atau kabupaten tersebut, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten dan kota. Itu terkait dengan pengadilan negeri. Kemudian yang kedua adalah pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi sendiri merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya di dalam peradilan umum itu ada peradilan khusus yang berada di dalam peradilan umum. Yang mungkin tadi sudah dari awal sudah disebutkan. Yang pertama adalah pengadilan anak yang fungsinya adalah memeriksa dan memutus perkara anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Kemudian yang kedua adalah pengadilan hak asasi manusia. Tentunya fungsinya adalah mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pengadilan niaga yang fungsinya adalah memutus pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di bidang perniagaan lain berdasarkan undang-undang, termasuk perkara hak milik intelektual. Contoh, teman-teman punya merek, nah bisa didaftarkan, kemudian kalau ada yang pakai merek itu bisa digugat.
atau hak paten, desain, industri, rahasia dagang, dan lain-lain. Kemudian ada pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, ini mungkin teman-teman sering lihat ya, kalau KPK nangkap orang itu adalah bagian daripada pengadilan tindak pidana korupsi yang fungsinya yaitu memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang diajukan oleh KPK. Kemudian pengadilan hubungan industrial tentunya dikhususkan terkait dengan perselisihan hak, kemudian perselisihan kepentingan, PHK, perselisihan antara serikat pekerja, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pengadilan perikanan. Nah, tentunya fungsinya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Oke teman-teman, itu terkait dengan pengadilan khusus yang ada dalam peradilan umum. Kemudian yang kedua adalah peradilan khusus. Nah, terkait dengan peradilan khusus ini ada beberapa lembaga peradilan di dalamnya. Yang pertama adalah peradilan agama. Peradilan agama sendiri merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat mencari keadilan, khususnya yang beragama Islam, mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Contohnya seperti apa, teman-teman? Contohnya adalah masalah perkawinan, kemudian masalah wasiat, warisan, hibah, wakaf, bahkan sedekah, dan juga terkait dengan permasalahan ekonomi syariah. Nah, itu terkait dengan wewenang daripada peradilan agama. Nah, sama halnya dengan peradilan umum tadi, pada pelaksanaan kekuasaan kehakimannya itu dilaksanakan yang pertama oleh Pengadilan Negeri Agama yang biasa disebut peradilan agama, yang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Pengadilan Tinggi Agama yang terletak di atau yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, Pengadilan Tinggi Agama ini merupakan sebuah lembaga peradilan sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, teman-teman, ada tambahan juga bahwa di dalam peradilan agama ini, khususnya dalam pengadilan agama itu terdapat satu pengkhususan yaitu Mahkamah Syariah Islam. Nah, terkait dengan Mahkamah Syariah Islam ini sebagaimana diatur dalam pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa di lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengadilan khusus. Pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama adalah Pengadilan Syariah Islam yang diatur dengan undang-undang. Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Otsus atau otonomi khusus untuk Aceh, maka berdasarkan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa peradilan syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus pada lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Jadi teman-teman, maksudnya bahwa Mahkamah Syariah atau peradilan syariah khusus daerah Aceh ini itu bisa disesuaikan kalaulah permasalahannya itu terkait dengan permasalahan agama, kasus agama, maka yang menangani permasalahan tersebut adalah pengadilan agama biasa gitu, seperti itu. Kemudian kalau permasalahannya itu pidana umum,
contohnya konon yang ada di Aceh, yang itu juga merupakan bagian daripada penegakan syariah yang ada di Aceh, maka pelaksananya oleh pengadilan syariah tapi di bawah peradilan umum, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara ini meliputi yang pertama pengadilan tata usaha negara, kemudian yang kedua pengadilan tinggi tata usaha negara. Nah, seperti halnya tadi pengadilan umum, kemudian pengadilan khususnya pengadilan agama, peradilan tata usaha negara pun sama. Yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang pertama adalah pengadilan tata usaha negara, yang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Nah, fungsinya adalah mengadili pada tingkat pertama. Pengadilan tata usaha negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang kedua adalah pengadilan tinggi tata usaha negara. Nah, ini pun sama, cuman tata letak atau wilayah, kedudukan wilayahnya ada di tingkat provinsi. Jadi kalau kita punya permasalahan yang tadi di tingkat kabupaten kota itu gagal, maka tingkat bandingnya adalah di pengadilan tinggi tata usaha negara yang berada di provinsi. Oke, yang terakhir dari peradilan khusus yaitu pengadilan militer. Nah, apa itu peradilan militer? Peradilan militer sendiri merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Pengadilan dalam lingkungan militer terdiri dari beberapa, di antaranya yang pertama adalah pengadilan militer. Yang pertama, pengadilan militer. Pengadilan militer sendiri merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Jadi pada peradilan militer ini dikhususkan untuk prajurit-prajurit, khususnya prajurit yang bermasalah, yang pangkatnya itu adalah kapten ke bawah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengadilan militer tinggi. Nah, pengadilan militer tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Jadi sedikit berbeda dengan pengadilan lain pada umumnya. Nah, kalau tadi peradilan militer itu khusus untuk yang pangkatnya kapten ke bawah, kalau pengadilan militer tinggi khusus untuk menangani masalah prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Kemudian yang ketiga adalah peradilan militer utama. Nah, kalau peradilan militer utama ini fungsinya adalah untuk memeriksa, memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding. Jadi posisinya hampir kayak pengadilan tinggi ya. Jadi umpamanya kalau ada permasalahan tertentu yang kalah di pengadilan militer tinggi, maka proses bandingnya itu di pengadilan militer utama. Kemudian yang terakhir adalah pengadilan militer pertempuran.
Nah, pengadilan militer pertempuran ini merupakan fungsinya adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran. Jadi ini beda juga ya, jadi berbeda dengan pengadilan yang lain tadi, pengadilan militer, kemudian pengadilan militer utama, pengadilan militer tinggi, dan nah khusus untuk pengadilan militer pertempuran ini mengadili kasus yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran. Jadi ketika ada peperangan, kemudian ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam pertempuran tersebut, yang itu berkaitan dengan pelanggaran, maka terdakwa atau orang yang melanggar, prajurit yang melanggar tersebut, diadilinya adalah di pengadilan militer pertempuran. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan terkait dengan lembaga tinggi negara yang kedua yang menangani masalah kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi itu sifatnya itu final and binding, jadi keputusannya itu mengikat, tidak bisa tidak ada lagi tempat yang lebih tinggi selain daripada Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara gitu. Nah, ada beberapa wewenangnya. Pertama tadi bahwa fungsinya itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka tempat untuk diujinya adalah di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi apabila ada lembaga negara yang kewenangannya itu saling memperebutkan katakanlah, maka yang berhak untuk memutuskan lembaga mana yang benar, kemudian lembaga mana yang benar mempunyai kewenangan untuk ini, untuk itu, yang menentukan adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketiga adalah memutus untuk pembubaran partai politik. Nah, ini juga salah satu bagian daripada fungsi Mahkamah Konstitusi. Jadi apabila salah satu partai di Indonesia ini yang ideologinya bertentangan ataupun melaksanakan salah satu katakanlah itu pengkhianatan terhadap negara Republik Indonesia, maka partai tersebut bisa dibubarkan. Kemudian ini mungkin yang teman-teman sering kita lihat ya, salah satu fungsi yang paling tersorot adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, ini teman-teman sering lihat kalau ada yang sering kalah ya di pemilihan umum, baik itu pilbub, wali kota, pemilihan gubernur, bahkan pilpres yang sering kita saksikan ya. Bila ada yang kalah, maka boleh kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian nanti disidangkan, ditentukan siapa yang pemenangnya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden. Nah, ini terkait dengan masalah impeachment ya, impeachment atau pemakjulan. Jadi apabila presiden sudah melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan dalam undang-undang terkait dengan impeachment, kemudian DPR mengajukan ke MK, apabila fungsi daripada MK ini adalah
menentukan apakah benar atau tidaknya, sah atau tidaknya pelanggaran dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Yang terakhir daripada salah satu kekuasaan yudikatif adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sendiri merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu juga Komisi Yudisial memiliki wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Jadi hakim-hakim di dua lembaga dari Mahkamah Agung dan di bawahnya itu diawasi oleh yang namanya lembaga Komisi Yudisial ini. Kemudian selain dari pada mengawasi integritas para hakim itu juga menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim bersama dengan Mahkamah Agung. Kemudian yang keempat adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Ya, terima kasih teman-teman. Itulah terkait dengan Lembaga Peradilan Indonesia, di mana di dalamnya tidak terlepas daripada kekuasaan yudikatif yang di dalamnya terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Yudisial. Nah, kalau teman-teman punya usulan kepada saya untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan masalah civic education, masalah sosial politik dan pemerintahan, boleh teman-teman komentar di bawah. Jangan lupa like-nya, kemudian komen dan subscribe. Terima kasih teman-teman.